Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Insyaallah pada kenapa itu? Gak usah pakai ya? Ini gak apa-apa. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas sunnah-sunnah Nabi SAW dalam sehari semalam. Kita telah melalui pelajaran tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam solat, ya, mulai dari awal solat ketika takbiratul ihram hingga salam, maka di dalamnya terdapat banyak sunnah. Sekali lagi, sunnah dalam pengertian amalan yang tidak wajib, ya, amalan yang tidak wajib. Karena itu pembahasan kita berkisar pada hal-hal yang bersifat sunnah, bukan hal-hal yang bersifat wajib, ya. Setelah itu di buku panduan ini dibahas tentang beberapa zikir-zikir yang disyariatkan setelah salam, yaitu zikir pada sholat 5 waktu setelah salam. Demikian pula setelah itu ada pembahasan tentang zikir-zikir pagi dan zikir-zikir petang. Ya, tapi saya timbang-timbang sepertinya tidak perlu mungkin kita bahas secara khusus, karena antum sudah punya panduan sendiri, ya, punya panduan sendiri tentang zikir-zikir setelah sholat dari buku-buku saku yang mungkin sudah dimiliki. Jadi mungkin itu cukup sebagai tuntunan. Demikian pula zikir pagi dan zikir petang. Baik. Kita langsung saja masuk pada pembahasan berikutnya pada halaman 132 dari buku panduan kita dengan judul Salisan Waktu Duha. Pembahasan yang ketiga yaitu waktu duha. Ya, berarti kita sudah melewati 2 waktu dari buku ini, yaitu waktu sebelum fajar dan waktu fajar, ya, yaitu waktu subuh. Setelah waktu tersebut berlalu, maka memasuki waktu duha. Sunnah apa yang terdapat pada waktu duha? Sunnah yang paling utama tentu saja sholat duha. Maka inilah yang akan dibahas di pembahasan waktu duha, yaitu sholat duha. Dikatakan oleh penulis hafizahullah ta'ala dalam bukunya ini, disunnahkan untuk melakukan sholat duha pada waktu tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, "Ausani khalili bithalathin." Kekasihku, yaitu Nabi SAW, ini perkataan Abu Hurairah, mewasiatkan kepadaku tentang 3 hal. Siyamu salasati ayyamin min kulli syahr. Yang pertama adalah berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, ya. Yang kedua, wa rak'atayid duha, 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, dan agar aku melakukan salat witir sebelum aku tidur. Ini diantara wasiat Nabi SAW kepada salah seorang sahabatnya, itu sahabat Abu Hurairah. Dan tentang syariat sholat duha ini diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya. Ternyata ada banyak pendapat tentang sholat duha. Di antara pendapat yang disebutkan di sini, terdapat pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya sholat duha itu disunnahkan dilakukan secara ghibban. Ada namanya ghibban. Ghibban itu dilakukan hanya sesekali saja.
Nah, ini terdapat pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat duha itu dilakukan sesekali saja, jadi tidak setiap hari. Ya, kadang-kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Ini menurut salah satu pendapat. Ya. Namun dikomentari di sini bahwasanya hadis yang dijadikan sandaran itu hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Walaupun ada juga yang menguatkan pendapat tersebut. Pendapat kedua, bahwasanya sholat duha itu tidak disyariatkan. Kan ada pendapat yang seperti ini, tidak disyariatkan. Ya, itu salah satu pendapat. Pendapat yang ketiga, ada yang berpendapat bahwasanya sholat duha itu dilakukan apabila dia tidak melakukan sholat malam. Jika seseorang melakukan sholat malam, maka dia tidak perlu sholat duha. Seakan-akan ia ingin menjelaskan bahwasanya sholat duha itu bentuk qada daripada sholat malam. Kalau malamnya dia sudah sholat lail, maka paginya tidak usah dia melakukan sholat duha. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, sholat duha hanya dilakukan ya ketika ada sebab tertentu. Ya. Sebagaimana Nabi SAW melakukannya karena sebab tertentu. Ya. Di dalam hadis-hadis apabila kita mentelaahnya, maka akan kita jumpai ternyata sholat duha dilakukan oleh Nabi SAW pada momen-momen khusus, seperti ketika beliau tiba ya di suatu tempat setelah melakukan perjalanan jauh. Demikian pula ketika beliau baru saja menaklukkan Mekah, Fathu Makkah, maka beliau melakukan sholat duha pada momen tersebut. Demikian pula ada riwayat ketika beliau berkunjung ke dalam suatu kaum. Nah, beliau melakukan sholat duha. Ya. Itu pendapat yang keempat. Ya, namun yang dirojihkan oleh penulis di sini berarti pendapat yang kelima, karena beda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, yaitu bahwasanya sholat duha itu disunnahkan secara mutlak. Sholat duha disunnahkan secara mutlak, artinya tidak ada ketentuan-ketentuan khusus. Sholat duha boleh dilakukan setiap hari, ya, boleh dilakukan setiap hari tanpa adanya sebab-sebab khusus. Ya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama dan dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya sholat duha yang benar adalah sholat sunnah yang disyariatkan secara mutlak tanpa adanya sebab-sebab khusus. Jadi kalau mau dilakukan setiap hari, silakan. Ya, silakan. Dan ini berdasarkan berbagai hadis, ya, diantaranya hadis yang tadi kita bacakan tentang wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Salah satunya Nabi menyebutkan bahwasanya Nabi mewasiatkan agar Abu Hurairah melakukan sholat duha minimal 2 rakaat sholat duha. Artinya ini secara mutlak tanpa ada ketentuan khusus apakah dilakukan sesekali saja. Berarti bisa dilakukan setiap hari. Bisa dilakukan setiap hari. Di antara hadis lain yang menunjukkan akan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Ketika memasuki waktu pagi, maka ya setiap persendian itu butuh dengan sedekah. Iya, butuh dengan sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid dihitung sebagai sedekah. Setiap tahlil dihitung sebagai sedekah. Setiap takbir dihitung sebagai sedekah. Amar ma'ruf dihitung sedekah. Ya, nahi mungkar juga dihitung sedekah. Ya. Dan mencukupi hal tersebut
dengan 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Nah, jadi ternyata setiap persendian kita ini itu perlu untuk disedekahi. Cara mensedekahinya gimana? Ya dengan berbagai zikir. Ya dengan berbagai zikir-zikir. Dan yang paling ringkas untuk mensedekahi seluruh sendi kita adalah sholat duha 2 rakaat. Ya. Ya, kalau misalnya hari itu kita tidak sholat duha, berarti ya tidak disedekahi, berarti hari itu tidak disedekahi. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala 60 wa 300 mafsilin. Sesungguhnya setiap manusia keturunan anak Adam itu diciptakan memiliki ya 360 persendian. Siapa yang bertakbir, bertahmid kepada Allah, wa hallalallah, bertahlil, wa sabbahallah, wa astaghfarallah, bertasbih dan beristighfar, ya, dan seterusnya dari hadis ini, maka ya dia telah menunaikannya. Fa innahu yamshi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Maka dia telah berjalan pada hari itu sedangkan dia menjauh dari api neraka. Ini artinya ini sebuah penunaian, ya, penunaian hak persendian kita yang jumlahnya 360 dikatakan oleh Nabi bahwasanya itu semua perlu disedekahi. Cara sedekahnya adalah dengan cara melakukan zikir-zikir, ya, atau dengan ya melakukan sholat duha. Taib, ini hadis yang menunjukkan akan disyariatkannya sholat duha secara mutlak. Kemudian pembahasan berikutnya adalah waktu sholat duha. Kapan waktu sholat duha dilaksanakan? Dikatakan oleh penulis, ya bada'u waktu sholat duha min irtifa'i syamsi qadra rumhin, ay ba'da khuruji waqtin nahi. Waktu sholat duha dimulai dari ketika matahari meninggi. Ketika matahari mulai meninggi, qadra rumhin, setara, ya, bayangannya setara dengan tinggi tombak. Ya, jadi ketika tombak apabila diletakkan, misalnya dipancangkan, maka tinggi tombak itu setara dengan bayangannya, ya, setara dengan bayangannya. Artinya kan ketika matahari pertama kali terbit, ya, terbit dari bawah, ya, itu kan bayangan tombak itu kan akan lebih panjang. Setelah naik, semakin naik, ya, semakin naik, maka bayangannya akan setinggi dengan tombaknya. Semakin naik, maka bayangan tersebut akan semakin memendek. Hingga tiba waktu zuhur, maka bayangan tersebut akan, ya, bersisa dari kecondongan matahari. Artinya nanti mulai bayangannya berpindah ke sisi timur, ya. Nah, kalau ada bayangan kan, kalau lampunya di sini kan bayangin sini, ya. Nah, kalau misalnya lampunya berpindah ke sini kan bayangannya ada ke sini. Itu artinya sudah zawal condong, itu sudah masuk waktu zuhur, ya. Ketika pagi hari, maka ketika matahari berada di sebelah timur, ya, dia akan menyinari satu tombak yang dipancangkan misalnya, maka bayangannya tersebut akan keluar di sebelah barat. Nah, ketika bayangannya sama tinggi, maka itulah waktu duha. Itulah waktu ketika waktu terlarang itu sudah keluar, ya. Jadi waktu terlarang itu ada berapa? Di antara waktu terlarang adalah setelah sholat subuh. Itu tidak boleh ada sholat sunnah muqayyad yang terikat oleh sebab tertentu. Demikian pula ketika matahari terbit, ya, dan kira-kira mungkin sekitar 15 menit setelah matahari terbit, nah, baru boleh sholat duha, ya. Nah, itulah permulaan waktu sholat duha. Nah, itu yang disebut oleh sebagian riwayat dengan sholat syuruk. Sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu, ya, sholat duha di awal waktu.
Jadi pokoknya setelah waktu terlarang itu sudah selesai di pagi hari, ya kurang lebih 15 menit setelah syuruk, ya, maka waktu permulaan sholat duha itu sudah masuk. Artinya kalau misalnya ada waktu syuruk, itu waktu terbit, itu ditambahin 10 menit, 15 menit baru sholat syuruk. Ya, jangan langsung, karena itu masih waktu terlarang. Ya. Ketika matahari proses terbit, itu waktu terlarang. Itu permulaannya. Akhirnya kapan? Dikatakan oleh penulis di sini qubailiz zawal. Ya, qubailaz zawal. Sesaat sebelum matahari condong. Ya. Mulai condong. Artinya qabla dukhuli waqti zuhri. Sebelum masuknya waktu zuhur bi 10 daqaiqi takriban. Kira-kira 10 menit sebelum waktu zuhur. Ya. Jadi kalau misalnya waktu zuhur sekarang jam berapa sekarang waktu zuhur? Jam 12 kurang 5 gitu. Ya berarti kira-kira kurang 15 atau setengah 12 lah. Itu waktu berakhirnya sholat duha. Jadi ternyata boleh sholat duha setengah 12, boleh jam 11 ya. Tak mesti jam 8, jam 9 ya. Tak mesti. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Ya artinya kalau sebelum waktu zuhur kan proses meninggi di atas. Sebelumnya lagi. Karena kalau sudah condong dari atas berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Berarti sebelum waktu zuhur dan sebelum dia itu berada di atas kepala kita. Wa afdalu waqtiha, dan pembahasan berikutnya adalah waktu yang paling afdal. Di halaman 136 dikatakan oleh penulis hafizahullahu taala fi akhir waqtiha. Waktu yang paling afdal dari salat duha adalah di akhir waktu. Jadi malah diakhirkan, itu yang paling afdal. Salatnya jam-jam 11. Nah, kalau di sekarang ya setengah 12, itu malah yang paling afdal tuh. Paling afdal. Wadhalika hina tarmadul fisal, ya, yaitu ketika ya tarmadul fisal, ya, tapak kaki anak-anak unta itu panas. Artinya sudah ketika matahari tersebut sudah menyengat tapak kaki anak-anak unta. Ya. Sebagaimana di dalam satu hadis dikatakan salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang awwabin, yaitu orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah untuk salat duha. Ya, ini julukan untuk salat duha. Salatnya awwabin, salatul awwabin. Salatnya orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Yaitu tarmadul fisal. Ketika tapak-tapak kaki anak unta itu, atau ketika matahari menyengat tapak kaki anak-anak unta. Dikatakan oleh Syekh bin Baz, yang dimaksud dengan tarmadu ay yashtaddu alai harrus syams, yaitu ketika panas matahari itu sudah mulai menyengat. Ya. Wal fisal, yang dimaksud dengan fisal adalah anak-anak unta. Kapan itu? Ketika matahari sudah mulai menyengat, ya, kaki anak-anak unta. Wahia minas shalawatil lati fa'alaha ya akhiral waqti afdal. Salat duha itu termasuk salat yang afdalnya itu dilakukan di akhir waktu. Kalau pagi kan belum panas ya. Nah, semakin naik semakin panas tuh. Semakin naik semakin panas. Berarti itu yang afdal, kata Syekh bin Baz. Demikian pula berkata Syekh Utsaimin, yang dimaksud dengan tarmadu ay taqu min shiddati harrir ramdha. Wa hadha yakunu ya qubaila az-zawali bi nahwi 10 daqaiq. Lebih jelas dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kapan itu tarmadul fisal, yaitu sebelum waktu zawal,
sebelum masuknya waktu zuhur kira-kira 10 menit. Nah, itu tadi. Kalau sekarang ya jam 12 kurang 10, 15. Setengah 12 lah, setengah 12. Baik. Itu waktu yang paling afdal. Jadi waktunya bermula dari kira-kira 10 sampai 15 menit setelah terbit matahari hingga 10 sampai 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Nah, itu panjang sekali waktu salat duha. Ya, sebenarnya ringan saja, tapi ya kadang-kadang begitulah ya, sulit untuk dilakukan karena lupa, luput, atau malas. Pembahasan berikutnya, keutamaan salat duha. Yang pertama, salat duha ini merupakan wasiat Nabi SAW kepada sebagian sahabatnya, diantaranya Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar. Dan apabila Nabi SAW mewasiatkan sesuatu kepada ya sahabatnya, itu artinya wasiat tersebut juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Bukan berarti itu pesan khusus kepada Abu Hurairah kemudian yang lainnya tidak, bukan seperti itu. Ketika beliau berpesan kepada Abu Hurairah, itu artinya beliau juga berpesan kepada seluruh umatnya. Kecuali kalau ada dalil yang secara khusus ya mengatakan bahwasanya ini khusus untuk Abu Hurairah, tapi tidak. Yang kedua, di antara keutamaan salat duha, annaha ta'dilu 360 shadaqah. Ya. Salat duha itu setara dengan 360 sedekah. 360 kali sedekah. Jadi kalau berzikir 360 kali, nah ini itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, salat duha merupakan tanda bahwasanya seorang hamba tersebut dia termasuk dalam golongan awwab, ai raja'un ila rabbih. Awwab itu orang-orang yang kembali bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama apabila salat tersebut dilakukan di waktunya yang paling afdal, yaitu di akhir waktu. Nah, yang disebut dalam hadis salatnya awwabin adalah salat yang dilakukan di akhir waktu salat duha. Yang keempat, bahwasanya salat tersebut adalah salatun mahdhuratun masyhudatun, yaitu salat yang disaksikan oleh para malaikat. Insyaallah ini di antara keutamaan dari salat duha. Baik. Pembahasan berikutnya di halaman 139, jumlah rakaat salat duha. Jumlah rakaat salat duha dikatakan oleh penulis aqallu salatid duha rakaatan. Salat duha yang paling ringkas adalah 2 rakaat. Nah, jadi 2 rakaat cukup. Ya, berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah yang tadi kita bacakan. Adapun salat duha paling banyaknya, maka pendapat yang tepat adalah tidak ada batasan untuk jumlah rakaat. Berbeda dengan sebagian pendapat yang membatasi 8 rakaat ya, atau 12 rakaat ya. Terserah semampunya, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mempunyai 2 ya 2, kalau mempunyai 4, mempunyai lebih banyak dari itu silakan ya. Tapi itu tadi ya, 2 itu berat. Bukan berat karena ini, cuman ya hatinya yang berat. Subhanallah. Sehingga ya hal-hal amalan-amalan sebenarnya mudah ya. Sesungguhnya agama itu mudah ya, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Kalau kita kesulitan, maka
terdapat rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi SAW. Hanya saja ya hati kita yang berat, ya hati kita yang berat. 2 rakaat sungguh sangat mudah, ya sungguh sangat mudah. 5 menit selesai, bahkan kurang dari itu. Allahul musta'an. Tapi itu beberapa pembahasan tentang sholat duha. Itu satu-satunya amalan yang disebutkan di sini dilakukan di waktu duha. Ya cuman itu amalan yang secara khusus ada di waktu duha. Berikutnya amalan di waktu zuhur. Pembahasan yang keempat, waktu zuhur. Ada beberapa amalan yang bisa dilakukan di waktu zuhur. Amalan pertama, salat sunnat az-zuhri qabliyah wal ba'diyah. Salat sunnah zuhur sebelum dan sesudah salat zuhur. Salat zuhur enggak dibahas karena amalan wajib. Lagi-lagi pembahasan kita adalah amalan sunnah. Maka di antara salat sunnah adalah salat sunnah rawatib sebelum zuhur dan setelah zuhur. Sudah berlalu pembahasan kita tentang salat sunnah rawatib. Sudah pernah kita bahas di pembahasan salat fajar atau salat sunnah sebelum subuh, qabliyah subuh. Di sana disebutkan bahwasanya salat qabliyah zuhur ya disyariatkan. Ada riwayat yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat. Ya. Karena itu salat rawatib terdapat riwayat mengatakan 10 rakaat, terdapat riwayat mengatakan 12 rakaat. Perbedaannya ada di sebelum zuhur, ya. Riwayat 10 rakaat berarti 2 rakaat sebelum zuhur. Riwayat 12 rakaat berarti 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Yaitu hadis dari sahabat Aisyah dan Ummu Habibah. Demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari sahabat Ummu Habibah, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alayhi an-nar. Ya. Ada hadis juga bahkan yang mengatakan 4 rakaat setelah zuhur. Ya. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya neraka. Tapi ya, sanadnya dhaif. Yang sahih adalah hadis yang pernah kita bacakan tentang barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ini 12 rakaat salat rawatib, ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 14, 12. Itu sunnah yang pertama dilakukan di waktu zuhur, yaitu salat sunnah rawatib sebelum dan setelah salat zuhur. Sunnah kedua di antara sunnah Nabi SAW adalah tatwilur rakaatil ula min salatil zuhri. Ya. Memanjangkan rakaat pertama dari salat zuhur. Ya, salat zuhur itu ada 4 rakaat, rakaat pertama dipanjangkan. Ini termasuk sunnah, ya. Sunnah yang terlupakan. Sunnah yang terlupakan. Bahkan terdapat hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan laqad kanat salatu zuhri tuqam wa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi fa yaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ar-rak'ati al-ula mimma yutawwiluha. Beliau menceritakan pada saat itu salat zuhur sudah iqamat. Ya, udah iqamat salat zuhur, berarti setelah iqamat ya langsung salat. Kemudian ada seseorang yang pergi ke pemakaman Baqi, berarti di samping salat Masjid Nabawi. Ya, jadi pada saat itu Nabi SAW dan para sahabat akan melakukan salat zuhur di Masjid Nabawi. Ternyata ada salah seorang jamaah yang keluar dari masjid tersebut ke Baqi. Ya, Baqi itu sebelah kirinya Masjid, ya, Nabawi. Ada hajat yang ingin ditunaikan. Setelah hajatnya selesai, beliau kembali berwudu, kemudian masuk ke dalam solat. Ternyata masih rakaat pertama. Ini ya.
ternyata masih rakaat pertama yang dipanjangkan oleh Nabi SAW. Kan itu butuh waktu ya. Ya, keluar dari jamaah, keluar dari masjid, berjalan menuju Baqi, kemudian menunaikan hajatnya di sana, kembali lagi berwudu dulu. Nah, ya sudah, harusnya ketinggalan mungkin sampai selesai. Ternyata Nabi SAW itu masih sholat di rakaat pertama. Kalau kita, kalau wudu komat, ya sudah nggak dapat itu rakaat pertama tuh, nggak dapat. Berdasarkan hadis ini, maka diantara hal yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah hendaknya bagi imam untuk memanjangkan rakaat pertama dari sholat zuhur. Ini sunnahnya nih. Ya, tapi lagi-lagi ya, ketika kita mengamalkan sunnah kita perlu melihat ya, kita perlu bijak ya, melihat hal-hal yang sudah berjalan di tengah kaum muslimin di tempat tersebut. Jangan sampai karena ada niat ini mengamalkan sunnah, maka malah dijauhi oleh masyarakat. Ini saya panjangkan ini Pak sholatnya, dia baca 2 lembar misalnya, tapi masyarakat kan nggak tahu ya yang dibaca karena kan diam ya, kok panjang banget, apa imamnya ini tidur kan begitu. Nah, tapi kalau misalnya di wisma atau kita sholat sendiri ya, mungkin bisa. Kadang-kadang pernah diamalkan ini ya, an-naba lah misalnya, lumayan an-naba. Biasanya kan kalau kita sholat zuhur ya paling surat At-Takasur Takasur atau Al-Asr, Al-Kautsar kan gitu-gitu ya, karena nggak kedengeran. Nah, bisa sesekali dibuat panjang rakaat pertama tersebut. Demikian pula ketika sholat munfarid, ini bisa dilakukan sunnah ini. Demikian pula ketika seorang perempuan sholat di rumahnya, itu dilakukan perempuan. Kata penulis, wahadihi minas sunanil mundathirah, dan ini termasuk sunnah yang terlupakan. Jarang yang mengamalkan hal ini karena terlihat aneh juga ya, panjang sekali rakaat pertama, rakaat kedua, 3, 4 biasa saja. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga dilakukan di waktu zuhur, waktu siang hari tersebut, qailulah. Nah, ini sunnah yang tidak ditinggalkan kalau ini qailulah ya. Apa itu qailulah? Qailulah adalah an-naumu wal istirahatu nisfan nahar. Tidur dan istirahat di pertengahan hari. Akan tetapi diperselisihkan, pertengahan hari itu kapan? Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur. Pendapat yang tepat bahwasanya perkara ini longgar saja. Ya, mau istirahat sebelum sholat zuhur, setelah sholat zuhur, ya ini semua masuk dalam definisi qailulah. Yang penting sholat zuhur. Itu masalah kalau saya mau qailulah nih tapi nggak sholat zuhur atau tertinggal ya, berarti keliru. Mending setelah sholat zuhur saja ya. Hanya saja diperselisihkan akan status apakah sunnah sehingga berpahala atau tidak. Namun pendapat yang dipilih oleh penulis, annaha laisat minas sunnah, ini bukan sunnah secara khusus ya. Pendapat yang benar bukan sunnah secara khusus, tetapi sesuatu yang dilakukan ya karena merupakan kebiasaan. Dan memang umumnya kita butuh dengan istirahat ya. Ya. Biasanya kalau jam biologis itu ya puncak-puncak produktifnya itu di pagi hari. Ba'da subuh, jam 8, jam 9, jam 10 sudah mulai menurun tuh. 10 sudah mulai menurun. Ya ketika seorang istirahat, ini butuh istirahat. Nanti jam 1 naik lagi walaupun tidak akan seproduktif pagi hari. Ya. Itu kan ada jam biologis ya. Kalau antum pernah baca ada yang disebut dengan ritme sirkadian, jam biologis itu produktif ya. Seorang fresh, bersemangat itu ketika masih pagi, pada subuh ya, jam 8, jam 9, jam 10 itu waktu-waktu paling fresh. Karena itu disarankan kalau ingin bekerja sesuatu yang sifatnya mikir keras itu pagi hari itu, jangan siang, apalagi sore. Sore itu bukan pikiran lagi yang bisa fokus dan seterusnya, tapi fisik
Karena itu biasanya olahraga dilakukan sore hari. Ya, kalau misalnya nonton bola itu biasanya jadwalnya sore tuh, bukan pagi. Apalagi jam 12 siang, enggak. Biasanya kalau antum nonton, biasanya kalau masih ada matahari itu sore itu. Nanti babak kedua udah gelap itu karena udah malam. Biasanya memang yang paling bagus itu sore, jam-jam 5 itu bagus berolahraga. Nah, kalau Liga Indonesia pasti sore ya kan. Nah, kalau Liga Inggris kita nontonnya malam karena di sana baru sore. Jadi kesimpulannya ini ternyata bukan sunnah. Artinya ketika kita melakukan qailula ini apa namanya dianjurkan mendapatkan pahala. Ya, ternyata ini hanya sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi gitu. Hanya sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Ya, tetapi ini sesuatu yang bagus ya. Demi untuk merefresh kembali tenaga, pikiran ya. Siapa yang ingin istirahat pada waktu siang hari, maka letakkan di pertengahan hari. Jangan jam 9 pagi, jangan jam 4 sore. Ya, kalau jam 9 pagi itu waktu produktif sayang kalau tidur. Walaupun itu jam-jam tanggung, yang entah kenapa kalau kita kerja itu biasanya kalau kuliah jam 8, jam 9 ngantuk. Jam 3, jam 4 ya. Jam-jam segini kita tidur, biasanya bangun-bangunnya tuh perasaan gak enak, ya kan? Kayak merasa saya kayaknya orang paling sedih di dunia ini. Ada perasaan-perasaan gitu. Itu apa namanya ya? Saya nggak tahu apa cuman saya atau antum juga. Kayak bangun itu kayak melankolis. Perasaan gak enak, kayak sedih begitu. Nah, memang bukan waktu yang tepat untuk tidur di jam tersebut. Kalau mau tidur di siang hari. Ya, semua hadis-hadis yang berbicara tentang qailula itu dhaif ya. Ada hadis yang mengatakan qilu fa inna syayatin la taqil. Qailulah lah karena setan itu tidak qailulah, tapi ini alhamdulillah dhaif ya. Yang keempat, yusannu inda shiddatil harri ta'khiru salatil zuhri hatta yankasira al-harru. Sunnah yang keempat yang bisa dilakukan di waktu siang hari adalah mengakhirkan sholat zuhur ya ketika panasnya sangat terik. Ini salah satu sunnah nih yang jarang kita lakukan nih ya. Nabi SAW bersabda, "Idza ishtaddal harru abridu bis shalah, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila panasnya sangat menyengat, ya sangat terik, maka tunggulah hingga panas mulai turun untuk melakukan salat zuhur. Karena teriknya panas matahari itu termasuk fayhi jahannam, hembusan neraka jahanam, percikan neraka jahanam. Ya. Tapi kapan ini? Kapan waktunya? Kapan waktunya sholat zuhur itu diakhirkan? Ya. Bukan karena telat ya, tapi memang sengaja. Karena memang sangat panas. Ya, ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW, ini kita tunda. Tunda hingga mepet ke waktu asar. Ya. Kata Syekh Utsaimin, di antara hal yang menarik ya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia, sebagian orang, mereka sholat, ya, menunda sholat zuhurnya tersebut sekitar setengah jam atau 1 jam. Ya. Setengah jam atau 1 jam. Kemudian mengatakan, ini kenapa kamu lakukan itu? Ini ibrat, ini dalam rangka untuk menunggu waktu dingin. Sebagaimana yang dikatakan oleh
Nabi SAW dalam salah satu hadisnya tadi. Kata Syekh Utsaimin, itu bukan ibrad, bukan menunggu waktu dingin. Hada ihrar, itu malah makin panas itu. Nah, karena diantara hal yang dipahami bersama bahwasanya panas itu akan semakin panas, ya, justru setelah 1 jam berlalu dari sholat duhur, ya, kata beliau. Jadi kalau cuma menunda setengah jam itu tidak menunggu waktu dingin, malah semakin panas. Setengah jam, 1 jam setelah duhur itu malah makin panas dibandingkan pas awal waktu duhur. Karena itu yang benar kata beliau, kalau misalnya kita anggap misalkan ya bahwasanya waktu duhur itu jam 12, ya, dan waktu asar adalah jam 4 atau setengah 5, ya, maka yang namanya ibrad, menunggu waktu dingin, itu justru dilakukan jam 4, kira-kira jam 4 sebelumnya. Kalau misalnya sekarang jam 3, justru setengah 3 tuh baru sholat duhur tuh, kalau menurut sunnah ini. Kalau mau mengamalkan sunnah ini berarti ya kira-kira setengah jam sebelum asar. Nah, sebelum asar, bukan setengah jam setelah duhur, 1 jam setelah duhur, itu belum dingin, itu malah makin panas. Itu tidak seperti yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan sunnah ini berlaku bagi sekelompok orang yang melakukan sholat jamaah, demikian pula orang yang melakukan sholat munfarid, demikian pula bagi seorang perempuan yang sholat di rumahnya, walaupun dalam rumah dipenuhi dengan AC gitu, tapi sedang panas sekali, ya. Ya, wallahu ta'ala alam, ya. Kalau dingin ada AC, apakah ini berlaku juga, wallahu alam. Tapi ini maksudnya adalah ketika panas, ya, ketika panas menyengat. Satu lagi, ya, tadi kita telat. Waktu asar. Ada apa di waktu asar? Apa amalan sunnah yang dilakukan di waktu asar? Apakah sholat sunnah sebelum asar itu merupakan sholat sunnah yang memang ada ketentuannya secara khusus? Ya, kalau pelajaran kita yang sudah berlalu, tidak ada sholat rawatib sebelum asar, ya kan? Tidak ada. Ada hadis yang mengatakan semoga Allah merahmati orang yang melakukan sholat asar sebanyak 4 rakaat. Tetapi ternyata hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Kesimpulannya, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun waktu sebelum asar, maksudnya masuk waktu asar tapi sebelum sholat asar, ya, qobliyah asar, maka tidak ada satupun perkataan dari Nabi SAW yang mengatakan tentang sholat qobliyah asar, ya, kecuali hadis tersebut dhaif. Karena itu tidak disunnahkan melakukan sholat sunnah secara khusus sebelum asar, ya. Ya, kecuali kalau mau sholat sunnah mutlak boleh saja. Sholat sunnah mutlak, ya, boleh saja dilakukan kapanpun, yang penting bukan di waktu terlarang. Tapi tidak ada niat secara khusus melakukan sholat sunnah sebelum asar, tidak. Namanya sholat rawatib itu artinya ada niat khusus, dia melakukan sholat rawatib, ya, pada waktu tersebut. Tapi kalau sholat mutlak biasa, asal sholat sunat 2 rakaat, ya boleh-boleh saja, kapanpun itu, selama bukan waktu terlarang. Kemudian di sini pembahasan yang terakhir, ada pembahasan tentang waktu zikir pagi dan petang. Ya, kalau pembahasan yang tadi kita lewati sebelumnya itu lafaz-lafaz zikir pagi petang, zikir setelah sholat, tetapi di sini dibahas secara khusus tentang kapan waktu zikir pagi dan zikir petang. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, kapan dimulainya waktu zikir pagi dan petang? Pembahasan pertama, waktu zikir pagi. Kapan itu? Ya bada'u min tulu'il fajris shadiq. Ya. Jangan dicatat dulu, ya, soalnya ini ada perbedaan pendapat.
Nanti di akhir akan disebutkan apa pendapat yang lebih mendekati pendapat yang tepat. Kalau di sini dimulai dari terbitnya fajar shadiq, ya. Mulainya dari terbitnya fajar shadiq, yaitu waktu subuh, ya, ketika azan subuh berkumandang, yaitu waktu sholat fajar. Kalau muadzin sudah melakukan adzan subuh, maka pada saat itu sudah bisa mulai zikir pagi. Jadi tidak mesti setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai zikir sholat, tidak mesti. Antara adzan dan iqamat, kalau waktunya panjang, antum cicil tuh zikir pagi. Nah, selesai tuh. Habis itu tinggal murojaah saja, murojaah hafalan Al-Quran misalnya. Nah, zikir paginya bisa dipercepat, ya, sebelum sholat subuh, setelah adzan, ya, bisa. Dan itulah pendapat kebanyakan para ulama. Ada pendapat lain bahwasanya zikir pagi dimulai dari tengah malam, ya, jadi jam 12 itu sudah mulai, jam 11 malam itu sudah mulai. Ya, pendapat yang benar adalah pendapat tadi kebanyakan para ulama, dimulai dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Dan berkaitan dengan zikir pagi petang ini, kapan mulainya, kapan berakhirnya, ini menjadi hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, karena tidak ada riwayat khusus yang benar-benar menegaskan kapan dimulainya. Ya, tersirat saja. Kemudian para ulama itu berselisih pendapat ketika menafsirkannya. Nah, itu tadi ya. Kalau mulainya terbit fajar, berarti masuk waktu subuh. Kapan berakhirnya? Ada yang mengatakan, ya, terbitnya matahari, ya, berarti antara waktu subuh dan waktu terbit. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim. Ada yang mengatakan tenggelamnya matahari, berarti sepanjang hari tersebut boleh zikir pagi. Dipilih oleh Ibnul Jazari dan Asy-Syaukani. Pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama, ya, yaitu berakhirnya ketika matahari terbit. Ya, jadi kesimpulannya waktu zikir pagi adalah ketika masuk waktu subuh hingga terbit matahari. Nah, itu berapa jam itu? Ya, lama ya, 2 jam mungkin. Lama. Akan tetapi tidak mengapa, tidak masalah kalau ingin dibaca setelah terbit matahari. Ya, jam-jam 8, jam-jam 9 tidak apa-apa, daripada enggak misalnya. Terutama misalnya kalau ada udzur, ya, sibuk misalnya, sehingga enggak sempat membaca, ya. Ya. Sebagaimana setelah terbit matahari, ya, sebenarnya juga dinamakan pagi, zikir pagi, tetap masuk waktu pagi. Ya. Walaupun yang tentu yang lebih afdal tadi di waktunya dilakukan, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, lewat dari itu. Itu zikir pagi ya. Jadi waktunya zikir pagi adalah masuk waktu fajar hingga terbit matahari. Yang kedua, waktu zikir petang. Ini diperselisihkan juga oleh para ulama tentang kapan mulainya. Demikian pula kapan akhirnya. Ada yang mengatakan dimulai dari matahari condong ke barat. Artinya pertengahan siang itu sudah bisa zikir petang. Setelah waktu duhur, masuk waktu duhur, sudah bisa zikir petang hingga matahari terbenam. Nah, ini berdasarkan fatwa Lajnah Daimah. Jadi ba'da duhur, asar itu udah boleh. Ada juga yang mengatakan setelah asar sampai terbenam matahari. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ada juga yang mengatakan ba'da ghurubis syamsi, setelah matahari terbenam, ya, dan berakhir ketika fajar terbit. Jadi sepanjang malam itu boleh zikir petang. Ada juga yang mengatakan hingga sepertiga malam. Ada yang mengatakan hingga setengah malam. Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran, ini kesimpulannya ya,
annahu yabda'u ba'dal asri ila ghurubis syams. Dia mulai dari ba'da asar, ya, sampai matahari terbenam. Sebagaimana setelah masuk waktu asar, ya. Sebagaimana dikatakan ketika sholat zikir subuh, zikir pagi, ya. Yaitu bahwasanya kalau misalnya nggak sempat, ya udah setelah maghrib nggak apa-apa. Setelah maghrib nggak apa-apa. Nah, ada perkataan yang bagus dari Ibnul Qayyim, ya. Ada ayat di dalam Al-Quran di surat Qaf dikatakan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Nah, sebelum terbit matahari itulah zikir pagi. Kapan itu sebelum terbit matahari? Ya sudah, berarti masuk waktu subuh sampai sebelum terbit matahari, ya. Demikian pula zikir petang sebelum tenggelam, berarti waktu asar. Jadi diapit oleh solat dan terbit dan tenggelamnya matahari. Nah, ini kesimpulan yang sangat berfaedah dari Ibnul Qayyim, ya. Jadi zikir pagi itu dari sholat subuh, masuk sholat subuh sampai terbit matahari. Patokannya matahari, ya. Dan sholat sebelumnya. Zikir petang, patokannya tenggelam matahari. Apa sholat sebelumnya? Asar. Berarti dari asar sampai tenggelam matahari, ya. Itu waktu yang afdal, ya, menurut pendapat yang diambil oleh penulis. Tanpa kita menafikan adanya pendapat-pendapat lain yang menguatkan pendapatnya masing-masing, ya. Ya, kalau misalnya antum sudah berpegang teguh dengan salah satu pendapat yang sudah dipelajari selama ini, ya tidak masalah, tidak masalah. Ini kita menyampaikan apa yang dipilih oleh penulis di sini. Ala kulli hal, kalau terlewat ya sudah dilakukan setelah terbit zikir pagi tersebut, dan zikir petang dilakukan setelah tenggelam matahari atau setelah masuk waktu sholat maghrib. Demikian, ya. Insyaallah, ya, pembahasan berikutnya ini waktu maghrib, waktu isya, dan sunnah-sunnah secara umum yang tidak berkaitan dengan waktu masih panjang, ya, pembahasan dalam buku ini, pembahasan yang sangat bermanfaat. Akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ada pertanyaan? Nggak ada, ya? Apa? Silakan. Jadi kita telah melaksanakan sholat subuh. Jadi kita sudah melaksanakan sholat. Ya. Jadi kalau masuk sholat Lagi. tampil di saat Ya, boleh saja. Boleh saja. Dipisahkan misalnya. Kalau sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu, karena ada hadisnya juga secara khusus, ya. Siapa yang berdiam diri duduk menunggu sholat syuruk dengan berzikir, ya, maka dia akan mendapatkan keutamaan haji kalau tidak salah, ya, tamatan yang sempurna. Nah, ada lagi? Cukup, Mas? Ya, cukup, ya. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.